Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novliana, saya dari kelas 10 MP2, ingin menjelaskan dan menjawab soal-soal yang telah diberikan Ibu Gustina. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu soalnya adalah diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisi depan sudut adalah 3 cm dan sisi miring 5 cm. Berapakah nilai dari sin kostan tersebut? Dari soal ini yang ditanyakan adalah sisi samping dan nilai dari sin kostan dari segitiga siku-siku tersebut. Baiklah, tanpa berbasa-basi kita akan langsung saja mengerjakan soal ini. Rumus sisi samping adalah AB. Kita tulis di sini AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurang BC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3. Maaf, kita sini sedikit. 3 pangkat 2. Nah, 5 dikurang 3 hasilnya 25. 25 dikurang 9. 25 kurang 9 hasilnya 16. 6 akar 16 adalah 4. Setelah selesai menentukan sisi samping, baru kita masuk mencari nilai dari sin kostan. Rumusnya yaitu sin sama dengan depan miring cos X sama dengan samping miring tan X sama dengan depan samping. Maka sin X sama dengan 3 per 5 cos X sama dengan 4 per 5 dan tan sama dengan 3 per 4. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu soalnya adalah hitunglah nilai dari sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat. Cara mengerjakannya yaitu mencari nilai sin 120 derajat dan cos 210 derajat terlebih dahulu. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka boleh langsung dijumlahkan. Sin 120 derajat termasuk dari sin sudut berealisasi di kuadran 2, yaitu dengan 2 rumus. Kita buat rumusnya terlebih dahulu. Kita buat rumusnya di sini. Rumusnya sin 90 derajat tambah sama dengan nomor 2. Di sini ada 2 rumus. 180 derajat min A sama dengan sin A.
Tetapi di sini kita akan memakai rumus yang kedua. Jadi di sini kita tulis di sini sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat. Nah, jadi 180 derajat dikurang 120 derajat yaitu sama dengan sin 60. Sin 60 kita tulis di sini. Sin 60. Lanjut kita yang cos 210 di sini kita angka. Cos 210 ini termasuk di sudut berrealisasi di kuadran 3, yaitu yang berisikan dua rumus. Dua rumus juga, kita buat rumus pertama 180 derajat ditambah A plus A min cos A. Rumus yang kedua cos 270 derajat min A sama dengan min sin A. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama, jadinya kita tulis di sini cos 210 derajat sama dengan minus cos 180 plus X sama dengan di bawah min cos 30 derajat. Setelah mendapatkan hasilnya yaitu sin 60 dan cos 30, ini min cos 30, kita akan mencari nilai tersebut di tabel trigonometri. Lalu jika sudah ketemu nilainya, kita bisa langsung menjumlahkan hasilnya. Di sini kita buat jawabannya. Akar 3 per 2 sama dengan akar 3 per 2. Karena kedua pecahan memiliki penyebutan yang sama, cukup jumlahkan pembilangnya saja. Kita buat di bawah sini. Akar 3 dikurang akar 3. Akar 3 per akar 3 per 3 min akar 3 per 2 sama di sini sama dengan hasilnya 0 per 2. Nah, ini hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 soalnya adalah tentukan nilai median dan modus dari nilai 7, 5, 8, 6, 9, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Di soal ini kita akan mencari nilai data tunggal terlebih dahulu, lalu mencari nilai data kelompok. Sebelum mengerjakannya, kita harus mengurutkan angka-angka terkecil sampai terbesar. Jadi 5, 6, 7, 7, 8, 8, dan
99. Oke, setelah mengurutkan angka-angka ini, kita baru bisa mencari nilai median dan modus dari data tunggal. Kita buat median terlebih dahulu. X sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 lagi tambah 8 9 ditambah 9. Hasil dari 5, 6, 7 ditambah 7 ditambah 8 tambah 8 ditambah 9 tambah 9 sama dengan 185 per 8. Oh, di sini kita harus buat per ya, teman-teman. Buat per 8. Jadi hasil 5, 6, 7, 7, 8, 8 dan 9 tambah 9 ini 185 per 8. Sama dengan di bawah sini 23,125. Oke. Nah, jika sudah kalian urutkan, jika kalian bertanya di manakah hasil angka 8 tersebut, jawabannya yaitu keseluruhan nilai dan data yang diberikan. Lanjut median. Cara mengerjakan median yaitu dengan cara mengambil angka di tengah data tersebut. Dikarenakan jumlah data tersebut genap, maka kita akan langsung menjumlahkan dua nilai tengah lalu dibagi 2. Kita buat median di bawahnya. Di bawah sini. Sama dengan 7 ditambah 8 per 2 ditambah 5 sama dengan 15 per 2. 15 per 2 sama dengan 7 di koma 5. Oke. Nah, sekarang kita mengerjakan yang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul di dalam data. Jadi modus datanya adalah, kita buat modus di sini. Modusnya 7 di koma 8, 9. Lanjut ke data kelompok. Sebelum mengerjakan angka pertama, yang harus kita lakukan adalah membuat tabel seperti yang sudah saya buat. Langkah pertama ialah menentukan interval kelas dari data terkecil yaitu 5 dan data terbesar adalah 9. Nah, di sini kita buat 3 kelas dengan 2 lebar kelas. Kita tulis 5 sampai 6 kelas, 7 sampai 8 kelas, 9 sampai 10 kelas. Nah, di frekuensi, jika data sudah dikelompokkan seperti ini, sekarang kita mencari frekuensi. Frekuensi artinya jumlah data yang masuk ke setiap kelas. Kita buat frekuensinya 2, 4, dan 2. Kelas 5 dan 6 ada 2 kelas. Kelas 7 sampai 8 ada 4 kelas, 9 sampai 10 ada 2 kelas. Dikarenakan kelas 10 tidak ada di dalam data. Nah, berarti 5 sampai 6 kelas ada 2, 7 dan 8 ada 4 kelas, 9 dan 10 ada 2 kelas. Dikarenakan kelas 10 tidak ada di dalam data. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai XI atau bisa disebut juga titik tengah dengan cara interval kelas tadi dikali 2 frekuensi yang jadi. Kita tulis XI nya 5 di koma 5, 7,5, 9,5.
Setelah mengisi tabel XI, selanjutnya kita mencari nilai XI-FI, yaitu hasil dari XI dikali frekuensi, maka itulah jawabannya. Jadi kita isi XI-nya ya XI-FI. Kita isi XI-FI 11, 30, 19. Kenapa nilainya 11, 30, 19? Karena 5 dikali 2 sama dengan 11. 7 dikali 5, 7,5 dikali 4 sama dengan 30. 9,5 dikali 2 sama dengan 19. Terakhir kita akan mencari nilai Fkum. Caranya yaitu baris pertama di frekuensi dijumlahkan di baris bawahnya. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Fkum ya. Di sini tetap kita akan mengisi Fkum. Di sini masih tetap 2, di bawahnya 6, 2 tambah 4 sama dengan 6. Lalu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, jika tabel sudah terisi semua, sekarang kita akan mengerjakan mean, median, dan modus di bagian data kelompok. Sekarang kita bakal buat mean. Kita tulis di bawah sini. X jumlah XI FI per jumlah lagi FI sama dengan 4 ditambah 30 per 8 ditambah lagi 19 sama dengan 60 per 8 sama dengan hasilnya 7,5. Nah, dapatnya 11, 30, dan 19 adalah nilai di bagian XI dan FI, 2 ini, 3. Sementara 8 terdapat di baris terakhir di bagian Fkum. Selanjutnya kita akan mencari median. Rumus median adalah, nah sekarang kita akan buat median. Median rumusnya adalah ME tambah dengan TB tambah N per 2 dikurang F kum per F ME, tutup kurungnya P. Sebelum kalian menjawabnya, alangkah baiknya untuk mengetahui keterangan dari rumus tersebut. Nanti di video ini akan saya tempelkan rumus-rumus yang terdapat di soal-soal ini. Setelah mengetahui keterangan dari rumus tersebut yang sudah saya berikan tadi, baru kita akan menjawabnya. Oke, sekarang kita buat ME 6,5 ditambah 8 per 2 tidak mau kelang 4 dikali 2. Di bawahnya kita buat lagi 6,5 ditambah 4 kurang 2
per 4 dikali 2. 6,5 lagi ditambah 2 per 4 dikali 2 sama dengan di bawah lagi 6,5 ditambah 4 per 4 hasilnya 6,5 ditambah 1 ini saya jelasin. TB65 karena interval kelasnya ada 7 sampai 8 kelas. Jadi kita ambil 7. Jadi 7 dikurang 0,5 sama dengan 65. Nah, 0,5 itu emang dari rumusnya n-nya 8,8 dibagi 2 sama dengan 4. F-nya 2, F-nya 4 dan terakhir P-nya itu 2. P-nya adalah 2 ya. Nah, sekarang kita buat yang modul. Terusnya TB buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung XP. TB nya tetap 6,5 dan sekarang mencari D1 dan D2. Karena kelas modus adalah 7 sampai 8 frekuensi, maka paling besar yaitu 4. Jadi D1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2 dikurangi frekuensi di kelas sebelumnya. D2 4 dikurang 2 sama dengan 2 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya ya. Lalu sekarang kita masukin di rumus. Nah, ini sekarang kita buat rumusnya. Kita di bawah sini 6,5 2 ditambah 2 salah 2 tambah 2 tambah 2 saya mau minus 4. Di sini 6,5 sama dengan 2 4 dikali 2. Nah, jadi di bawahnya kita buat lagi 6,5 tambah 1 sama dengan 7,5. Ini hasil nomor 3 dari yang sudah saya kerjakan. Sekarang kita pindah nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sebuah bengkel SMK memiliki 6 orang mekanik senior. Jika ingin dipilih 2 orang mekanik untuk dikirim mengikuti pelatihan mesin di luar kota, berapa banyak cara memilih mekanik tersebut? Karena urutan orang yang dipilih tidak diperhatikan, maka soal ini menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu kita buat nomor 4 C. Ini buka kurung N, R N faktorial per R faktorial buka kurung NR faktorial. Diketahui N yaitu 6, yaitu jumlah mekanik senior, dan R2 dan R sama dengan 2 yaitu mekanik yang dipilih. Setelah mengetahuinya kita langsung menjawabnya ya. Nah, ini di bawahnya kita buat di bawah sini teman-teman 6 faktorial kelihatan 6 faktorial per 1 faktorial buka kurung 6 dikurang 2 tutup kurung faktorial. Di bawahnya kita buat sama dengan lagi 6, 5 dan 4.
4-nya kita biarin dulu. Sekarang per 2 buka kurung 4 faktorial. Nah, sekarang 4 atas ini dan 4 di bawah sini harus kita coret. Jadi hasilnya adalah 30/2 sama dengan 15. Jadi banyaknya cara untuk memilih 2 mekanik. Dari 6 mekanik ada 15 cara. Sekarang kita pindah ke nomor 5. Dalam sebuah rapat koordinasi jurusan, kepala program, sekretaris, dan 3 orang ketua bengkel duduk melingkari sebuah meja bundar. Ada berapa banyak susunan posisi yang mungkin terjadi? Nah, karena di soal tersebut mereka duduk melingkar di meja bundar, soal ini menggunakan rumus permutasi melingkar. Kita buat dulu. Diketahui kepala program 1 orang, sekretaris 1 orang, dan ketua bengkel ada 3 orang. Total semuanya ada 5 orang. Jadi dari 5 orang ini kita buat dulu, kita jawab. Di sini kita buat N kurang 1 faktorial J faktorial. Di sini kita buat 4 faktorial 4, 3, 2, 1 sama dengan 24. Jadi banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin adalah 24 susunan, teman-teman. Jadi ini semua soal yang sudah saya jawab. Sampai sini saja videonya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya bermanfaat.